Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Bageju Channel. Jadi di hari ini saya akan membuat video tentang seberapakah penting fungsi inrayen ataupun rayen yang sering kita sebut rayen pada motor baru. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi inrayen pada motor baru. Jadi fungsi inrayer itu adalah untuk melanyahkan, dalam bahasa Jawa itu untuk melanyahkan, bisa disebut juga untuk mempresisikan, untuk adaptasi atau untuk membiasakan part-part baru supaya dapat bekerja dengan baik. Nah, seperti contohnya part-part dalam mesin seperti klep, piston, noken, dan lain-lain. Mereka sebagian besar part-part tersebut bekerjanya dengan cara bergesekan. Nah, fungsi inrayen di sini agar part-part tersebut pada saat bergesekan dan dilumasi oli, part-part tersebut itu akan permukaannya akan halus. Jadi part yang masih baru itu permukaannya agak kasar walaupun tidak terlihat oleh mata ya teman-teman. Pada saat motor kita hidupkan atau kita panasi, mereka akan bekerja dengan normal. Part-part tersebut akan bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Nah, di situ pada saat itu part-part itu akan memposisikan tempatnya secara pas ya, bisa dibilang begitu. Jadi kita nyalain motor itu jangan digas, jangan juga dilepas. Jadi gas lepas gitu nggak boleh. Kita nyalain dulu seperti dipanasin agar mereka ini bekerja dengan normal. Nah, di sini yang penting itu ini ya teman-teman, kecepatan itu konstan ya. Jadi umpamanya 50, 60 itu atau 40. Aku di sini 40 km per jam. Jadi kalau bisa itu konstan di situ. Jadi paling turun dikit, naik dikit nggak apa-apa supaya mereka itu kerjanya normal ya. Mesinnya kerjanya normal. Setelah itu pada saat kita jalan 40 km per jam, kita jalan itu sekitar mungkin kalau bisa sekitar 5 kilo 10 kilo kita pakai aja muter-muter kota, menelusuri jalan, selanjutnya kita bawa pulang. Nah, buat teman-teman yang katanya inrayen itu harus digas full, harus dikencengin sampai mentok, itu sebenarnya tidak bagus teman-teman. Di buku panduan pun itu tidak dianjurkan motor baru setelah 500 km itu digas full, itu tidak boleh ya. Nah, kan kita di buku panduan itu kan ada ininya ya teman-teman, servis gratis pada saat 500 km itu. Servis itu sangat penting teman-teman dilakukan pada motor baru. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jadi pada saat motor baru tersebut seperti yang kita jelasin di awal tadi, part-part tersebut kan masih kasar ya. Mereka kalau bergesekan itu akan menghasilkan serpian besi ataupun gram-gram yang sangat halus. Pada saat kita buat jalan terus, part-part tersebut akan menghasilkan gram besi yang akan ikut ke bawah oli. Pada saat 500 km, jadi di oli itu akan banyak gram-gram ataupun serpian besi yang ini ya, akibat dari gesekan part-part yang baru tadi, mereka akan terbawa oli, dan itu 500 km itu kita harus ganti oli tersebut. Makanya dealer 500 km itu ada servis gratis plus ganti oli, itu fungsinya itu teman-teman. Jadi kalau mamanya kita melewatkan itu, motor kita itu akan jelek, maksudnya kurang bagus ya. Bayangin aja oli yang kecampur gram besi tersebut, kalau nggak cepat diganti, mereka akan bekerja mengelumasi part-part yang di motor tersebut. Walaupun motor baru, kalau olinya itu tidak melumasi, mereka malah akan membuat part-part itu menjadi rusak karena ada gramnya tersebut. Jadi gesekannya
bisa membuat part-part tersebut cepat rusak ya. Jadi nggak licin lagi, malah ini membuat goresan-goresan pada part yang baru. Jadi catatan 500 km servis gratis itu penting sekali buat motor baru ya teman-teman. Begitu. Nah, setelah kita pakai mesin tersebut udah kerja normal, nanti kita akan bawa pulang. Selanjutnya besoknya lagi kita pakai aja dengan catatan ya tadi ya, kita konstan di kecepatan, kalau nggak 60 ya nggak apa-apa lah, ring 40 sampai 60. Pokoknya jangan di gas kencang tiba-tiba rem, gas kencang rem itu nggak boleh. Dan nanti kalau melewati 500 kilo kita ganti oli ke dealer, kalian mungkin dicek apanya sama dealer. Setelah itu baru kita bisa pakai untuk kenceng ataupun kita rem-rem, karena kan olinya baru, otomatis part-part juga udah terbiasa ya. Jadi part-part udah licin, maksudnya licin itu udah gesekannya itu udah sangat minim, jadi kita bisa pakai untuk kenceng, untuk pelan, untuk kenceng pelan terserah kita. Jadi udah mesin tersebut udah siap kita gunakan dalam berbagai kondisi. Nah, mungkin video tersebut seperti itu teman-teman. Semoga video tersebut dapat membantu teman-teman dalam pengalaman Ryan motor baru, agar tidak salah-salah dalam Ryan motor baru, karena nantinya akan berakibat ini teman-teman, masalah kedepannya. Jadi motor tersebut tidak akan awet untuk kedepannya kalau salah-salahin Ryan. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.